Di video ini, saya akan membahas secara rinci anatomi dari sistem reproduksi dan memahami proses fisiologis yang terjadi. Jadi, mari kita mulai eksplorasi mendalam kita. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari pembahasan pertama kita, pengertian dari sistem reproduksi manusia. Kira-kira apa ya sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi manusia adalah salah satu komponen sistem tubuh yang tidak berperan dalam homeostasis dan esensial bagi kehidupan manusia, namun penting dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ dan bagian-bagiannya yang membantu dalam reproduksi dan menghasilkan keturunan baru, berlangsung secara seksual dan dapat menurunkan materi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui fertilisasi. Selanjutnya, fungsi dari sistem reproduksi. Kira-kira apa ya fungsi dari sistem reproduksi? Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Keduanya memiliki struktur, bentuk, dan fungsinya masing-masing. Pada pria berfungsi untuk menghasilkan sperma dan fertilisasi, sedangkan pada wanita berfungsi untuk membentuk ovum, tempat terjadinya fertilisasi, konsepsi atau pembuahan, memelihara janin yang sedang tumbuh sampai dapat berkembang dan hidup di luar, melahirkan bayi, serta memberi makan bayi dengan menghasilkan ASI atau laktasi. Kita mulai dengan sistem reproduksi pada pria. Pada gambar ini terlihat jelas alat-alat reproduksi pada pria, tampak depan dan tampak samping. Alat-alat reproduksi pada pria dibagi menjadi tiga, genitalia eksterna, genitalia interna, dan organ tambahan. Pada genitalia eksterna terdapat penis dan skrotum. Genitalia interna terdapat testis, epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan pada organ tambahan terdapat vesicula seminalis, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yuk kita bahas satu persatu bagian dari organ reproduksi pada pria. Yang pertama, genitalia eksterna atau kita sebut juga organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, terdapat penis. Penis berfungsi dalam sistem perkemihan dan pada reproduksi. Pada perkemihan berfungsi untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Sedangkan pada reproduksi berfungsi sebagai alat kopulasi yang bertugas memancarkan semen yang mengandung sperma masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Penis terdiri dari akar, bagian yang menempel atau radiks, dan badan atau bagian bebas. Organ reproduksi bagian luar yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah sebuah kantung berotot yang berisi sepasang testis. Terdapat di bagian sisi bawah penis pada permukaan depan tubuh pria. Skrotum berfungsi sebagai kantung pelindung sekaligus pengatur suhu bagi testis yang di dalamnya sangat peka terhadap perubahan suhu. Apabila suhu di sekitar skrotum meningkat, skrotum berupaya cepat menurunkan suhu dengan cara mengembangkan kantungnya sehingga panas akan cepat keluar dari dalam skrotum. Kulit skrotum mampu berkerut-kerut karena di dalamnya terdapat serabut-serabut otot yang disebut otot kremaster. Otot kremaster berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil ukuran skrotum.
Yang kedua, genitalia interna atau yang kita sebut juga organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, testis. Testis adalah struktur reproduksi berbentuk oval yang terdapat di dalam skrotum dan dipisahkan oleh septum skrotal. Berfungsi untuk pembentukan, penyimpanan, dan ejakulasi sperma untuk pembuahan dan untuk menghasilkan hormon testosteron. Ukuran testis pada orang dewasa panjangnya 4-5 cm dengan lebar 2-3 cm, diameter antero-posterior 3-4 cm, berat 12-20 gram, dan volume testis rata-ratanya 15-25 ml. Ini adalah bagian testis jika dibelah. Pada testis ada beberapa bagian. Yang pertama, tunica albuginea. Tunica albuginea terdapat di dalam tunica vaginalis yang merupakan lapisan fibrosa testis yang kuat dan membagi dalam testis menjadi 250 lobulus, dan setiap lobulus testis mengandung 1 hingga 4 tubulus seminiferus. Yang kedua, tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis, terdiri dari sel Sertoli dan sel germinal. Sel Sertoli memiliki banyak fungsi, sebagian besar terkait dengan perkembangan dan pergerakan sel germinal. Dan sel germinal berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa untuk reproduksi pria. Yang ketiga, terdapat ductus efferent. Ductus efferent berfungsi sebagai saluran sperma dari tubulus seminiferus ke epididymis. Bagian organ dalam selanjutnya adalah epididymis. Epididymis adalah struktur kecil berbentuk lengkung memanjang yang sangat berbelit-belit dan terkompresi rapat. Ketika terbuka dalam garis lurus, panjangnya diperkirakan sekitar 6 meter. Fungsi utama epididymis adalah penyerapan cairan dan sekresi zat-zat dalam cairan semen untuk nutrisi sperma. Selain itu, karena panjangnya, ductus epididymis memiliki ruang yang cukup untuk penyimpanan dan pematangan sperma. Bagian organ dalam yang ketiga adalah ductus deferens atau disebut juga vas deferens. Vas deferens memiliki dua fungsi dalam sistem reproduksi pria, yaitu mengangkut sperma dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menyerap serta mensekresikan berbagai zat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi sperma. Bagian organ selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah sebuah saluran panjang berotot yang menghubungkan saluran ejakulasi dengan bagian luar tubuh. Uretra di ujung atas juga berhubungan dengan kantung kemih yang merupakan bagian dari sistem perkemihan, berfungsi untuk menyalurkan air mani atau semen keluar tubuh. Jadi teman-teman, setelah sperma diproduksi oleh testis, sperma akan disimpan oleh epididymis dan akan disalurkan melalui ductus deferens dan dikeluarkan melalui uretra. Yang ketiga, organ reproduksi tambahan. Pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah sepasang organ reproduksi berbentuk kelenjar yang terdapat di sisi belakang kanan dan kiri dari kantung kemih, berukuran 5-10 cm dan diameter 3-5 cm dengan volume rata-rata 13 ml. Bagian bawah vesicula seminalis terdiri dari saluran lurus yang menyatu dengan ampula vas deferens untuk membentuk ductus ejakulasi.
Vesikula seminalis mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memproduksi air mani, 2. Memproduksi makanan sperma atau memproduksi cairan yang tinggi gula atau fruktosa. Yang ketiga, mengeluarkan air mani, dan yang keempat, menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Yang kedua adalah saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah sebuah saluran pendek yang menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra, berfungsi untuk menyalurkan semen ke arah uretra. Jadi, saluran ejakulasi berada di tengah-tengah vesikula seminalis dan uretra. Setelah sperma sampai ke vesikula seminalis, sperma akan disalurkan melalui saluran ejakulasi ke uretra. Organ reproduksi tambahan selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah sebuah organ reproduksi berbentuk kelenjar terletak tepat di bawah kandung kemih. Pada pria muda, prostat berukuran sebesar kacang kenari, sekitar 2 x 3 x 4 cm, dan akan membesar seiring bertambahnya usia. Jika prostat membesar secara berlebihan, maka akan menghalangi aliran urin melewati uretra dan dapat menyebabkan masalah perkemihan yang mengganggu, di mana di tengah-tengahnya terdapat saluran uretra. Kelenjar prostat menghasilkan sejenis cairan yang merupakan salah satu isi dari cairan semen pria bersama sel sperma. Cairan prostat ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Cairan prostat ini berfungsi untuk melindungi dan menutrisi sperma. Organ reproduksi tambahan selanjutnya adalah kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di belakang samping posterior lateral bagian uretra yang bermembran di dasar kelenjar prostat. Kelenjar Cowper ini berukuran hanya sebesar ukuran kacang hijau. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan preseminal atau cairan praejakulasi, yaitu cairan transparan tidak berwarna kental yang dikeluarkan dari uretra ketika terjadi peningkatan hasrat seksual sebelum terjadi ejakulasi. Cairan ini membantu melubrikasi atau meminyaki uretra agar dapat dilalui sperma dan membantu menyingkirkan sisa urin serta benda asing lainnya. Organ reproduksi pada pria telah selesai dijelaskan. Sekarang kita masuk ke hormon pada reproduksi pria. Kira-kira hormon apa saja ya yang ada pada reproduksi pria? Yang pertama, terdapat hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon pelepas gonadotropin adalah kelenjar hipotalamus yang paling penting untuk reproduksi. Kelenjar hipotalamus berada di otak. Selain itu, hormon GnRH ini akan berperan untuk mengontrol sperma dan mengaturnya lewat testosteron. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Hipofisis anterior adalah lokasi target GnRH yang dilepaskan dari hipotalamus, dan stimulasi hipofisis anterior oleh GnRH menghasilkan produksi dan pelepasan hormon adenohipofisis. Pelepasan LH dan FSH dari hipofisis anterior sangat penting untuk pengaturan fungsi testis. Follicle stimulating hormone bekerja pada sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus untuk memulai spermatogenesis selama masa pubertas dan mempertahankan spermatogenesis sepanjang masa dewasa. Dan luteinizing hormone bekerja pada sel Leydig untuk merangsang produksi testosteron. Testosteron diproduksi oleh testis. Hormon ini nantinya akan mendukung perkembangan karakteristik seksual pada pria.
Selain itu, hormon ini juga akan membantu menstimulus spermatogenesis dengan bantuan hormon FSH pada tubuh pria tersebut. Dan pada akhirnya akan membuat perkembangan organ seksual pada pria menjadi lebih sehat dan lebih sepadan dengan bentuk atau bobot tubuhnya. Fungsi lainnya, hormon testosteron ini adalah hormon yang mengatur hasrat seksual atau libido pada pria. Kita masuk ke fisiologis reproduksi pada pria. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma matang melalui serangkaian pembelahan mitosis dan meiosis, disertai perubahan metamorfik pada sel sperma yang belum matang. Proses perkembangan spermatogonia menjadi spermatozoa dan berlangsung sekitar 64 hari, lebih atau kurang 4 hari, terjadi di dalam testis. Spermatogonium berfungsi diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Selanjutnya, sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Ini adalah gambar dari proses spermatogenesis. Sistem reproduksi kedua yaitu sistem reproduksi pada wanita. Pada gambar adalah gambar alat-alat reproduksi pada wanita, tampak depan dan tampak belakang. Alat-alat reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, genitalia externa dan genitalia interna. Pada genitalia externa terdapat mons pubis, labia, klitoris, vestibula, uretra, dan vestibulum vagina. Pada genitalia interna terdapat vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Yuk kita bahas satu persatu dari kedua bagian organ reproduksi pada wanita tersebut. Kita masuk ke genitalia externa atau organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis terletak di anterior symphysis pubis, merupakan bantalan jaringan adiposa yang menonjol dan dilapisi kulit untuk memberikan bantalan. Setelah pubertas, mons pubis biasanya akan ditutupi oleh rambut kemaluan yang kasar. Yang kedua, labia. Labia terdiri dari dua struktur yang berbeda. Labia mayora. Labia mayora adalah lipatan kulit luar yang membentang dari mons pubis hingga anus, mengandung banyak jaringan adiposa dan rambut kemaluan. Bagian organ reproduksi luar selanjutnya adalah labia. Labia terdiri dari dua struktur yang berbeda. Labia mayora. Labia mayora adalah lipatan kulit luar yang membentang dari dasar mons pubis hingga anus, mengandung banyak jaringan adiposa dan rambut kemaluan. Terletak di dalam labia mayora adalah labia minora. Labia minora adalah lipatan kulit yang lebih kecil, berwarna merah muda terang, dan tidak memiliki rambut kemaluan. Terdiri dari kulit, jaringan adiposa, dan jaringan erektil. Labia minora juga mengandung kelenjar sebasea. Jadi, bedanya labia mayora dan minora adalah labia mayora adalah lapisan yang dilapisi oleh rambut, sedangkan labia minora tidak memiliki rambut kemaluan serta mengandung kelenjar sebasea. Bagian organ reproduksi luar selanjutnya adalah klitoris.
Klitoris merupakan organ yang kaya akan persarafan dan merupakan organ erektil yang terletak di antara labia minora. Jadi, klitoris mempunyai sistem saraf yang sangat sensitif. Seperti penis, klitoris adalah tempat utama gairah seksual dan orgasme. Saat orgasme, jaringan erektil di klitoris terisi darah, menyebabkannya sedikit membesar. Bagian organ reproduksi luar selanjutnya adalah vestibula. Vestibula adalah area yang dikelilingi labia minora yang menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar Bartolini. Yang selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran yang memanjang dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi, uretra adalah saluran yang berada di dalam dan di luar, dengan fungsi utama mengeluarkan urin. Pada wanita, uretra bermuara di dalam vestibulum vulva, yang terletak di posterior klitoris dan anterior lubang vagina. Organ reproduksi bagian luar terakhir adalah vestibulum vagina, atau disebut juga mulut vagina. Vestibulum vagina adalah rongga di antara permukaan medial labia minora. Terdapat himen. Himen itu artinya selaput darah. Adalah suatu membran yang bentuk dan ukurannya bervariasi. Dia melingkari mulut vagina. Selanjutnya, kita lanjut ke genitalia interna atau organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, vagina. Vagina adalah tabung elastis dan berotot yang terhubung ke serviks di ujung proksimalnya dan memanjang ke permukaan luar melalui vestibulum vulva. Ukuran vagina bervariasi dengan panjang 8-10 cm. Organ ini menghadap uterus. Fungsi utama vagina adalah hubungan seksual dan persalinan. Selama hubungan seksual, vagina berfungsi sebagai reservoir semen yang memungkinkan semen terkumpul sebelum sel sperma naik ke serviks dan bergerak menuju uterus dan tuba falopi. Vagina juga berfungsi sebagai saluran keluar darah menstruasi. Selain itu, vagina dilembabkan dan dilumasi oleh cairan yang berasal dari kapiler pada dinding vaginal dan sekresi dari kelenjar-kelenjar serviks. In fact, karena vagina terletak di luar dan di dalam organ reproduksi pada wanita, vagina memiliki pH yang tinggi dan bersifat asam. Kenapa ya? Karena agar tidak ada kotoran atau patogen yang sembarangan bisa masuk melalui vagina dan merusak bagian dalam atau bagian dalam organ reproduksi yang lain. Selanjutnya, uterus. Uterus atau rahim. Uterus adalah sebuah organ muskular yang berbentuk seperti buah pir yang dilapisi oleh selaput peritoneum. Uterus memiliki panjang 5-8 cm dengan berat uterus 30-60 gram. Uterus berfungsi sebagai tempat melekat dan tumbuh kembangnya embrio atau fetus hasil pembuahan. Selama kehamilan, uterus bisa mengembang sampai 500 kali ukuran awal. Besar banget ya. Selanjutnya, uterus terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama dinamai lapisan parametrium. Lapisan parametrium adalah lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua, lapisan myometrium. Lapisan myometrium adalah lapisan yang berfungsi untuk mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Lapisan yang ketiga adalah lapisan endometrium. Lapisan endometrium adalah lapisan dalam rahim
tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Bila tidak terjadi pembuahan, lapisan tadi dan sel telur akan meluruh atau terlepas keluar melalui vagina yang disebut menstruasi. Bagian organ reproduksi bagian dalam selanjutnya adalah tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi adalah sepasang tuba kanan dan kiri mempunyai panjang 8-14 cm yang berfungsi sebagai saluran transportasi bagi ovum dari ovarium sampai ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Tuba Fallopi juga tersusun atas 4 bagian. Yang pertama, pars interstitialis. Yang kedua, pars isthmica. Yang ketiga, pars ampullaris. Dan yang terakhir, pars infundibulum. Di oviduk inilah terjadi proses pembuahan atau fertilisasi ovum oleh sperma, terutama pada bagian pars ampullaris dan pars infundibulum. Pada bagian pars infundibulum, oviduk dilengkapi dengan organ fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum yang keluar saat proses pelepasan ovum oleh ovarium atau disebut juga ovulasi dan membawanya masuk ke dalam tuba Fallopi. Organ reproduksi bagian dalam selanjutnya adalah ovarium. Ovarium mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sel gamet wanita, yaitu sel telur atau ovum, dan hormon reproduksi wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Terletak di samping uterus di dekat dinding lateral pelvis. Ovarium berukuran panjang kira-kira 2,5 sampai 5 cm dan lebar kira-kira 1,5 sampai 3 cm. Selain itu, ovarium memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, proses pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum. Yang pertama, proses pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum. Yang kedua, proses pengeluaran ovum atau ovulasi. Dan yang terakhir, proses sintesis dan sekresi hormon-hormon estrogen dan progesteron. Ovarium tersusun atas medula ovarium dan korteks. Organ reproduksi pada wanita bagian dalam dan luar telah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke fisiologisnya. Yang pertama, oogenesis atau pembentukan ovum. Pembentukan ovum terjadi di dalam ovarium. Pertama, oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Selanjutnya, oogonium berkembang menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2 oosit sekunder. Oosit sekunder membelah diri secara menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan 1 ovum. Ini adalah gambar proses oogenesis atau pembentukan ovum. Kita masuk ke hormon reproduksi yang ada pada organ reproduksi wanita. Interaksi hormonal antara hipotalamus atau yang berada pada otak, kelenjar pituitari anterior, dan ovarium mengatur sistem reproduksi wanita. Yang pertama,
hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. GnRH diproduksi oleh bagian otak yang disebut hipotalamus. Ketika beredar dalam darah, GnRH menyebabkan pelepasan dua hormon penting dari kelenjar pituitari di bagian otak lain yang terspesialisasi. Kira-kira hormon apa ya? Itu adalah hormon follicle stimulating hormone or FSH. FSH dilepaskan ke dalam aliran darah dari kelenjar pituitari dan memengaruhi folikel ovarium. Folikel ini berupa kantung berisi cairan yang mengandung sel telur. Fungsi FSH adalah mempersiapkan sel telur untuk ovulasi, yang meliputi pelepasan sel telur dari ovarium dan perjalanannya menuju pembuahan di tuba falopi. FSH juga memberikan sinyal untuk sekresi estrogen dalam aliran darah pada wanita. Selain FSH, luteinizing hormone atau LH. Luteinizing hormone disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar pituitari di otak. Peningkatan LH dalam darah disebut lonjakan LH, yang menyebabkan ovulasi dan perkembangan korpus luteum. Korpus luteum adalah organ sementara yang muncul setiap siklus menstruasi dan menghilang jika tidak terjadi pembuahan. Jika seorang wanita hamil, korpus luteum juga melepaskan progesteron. Hormon selanjutnya adalah hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon reproduksi wanita yang diproduksi terutama oleh ovarium pada wanita yang tidak hamil. Estrogen mendorong pematangan dan pelepasan sel telur di setiap siklus menstruasi. Estrogen juga diproduksi oleh plasenta selama kehamilan. Hormon yang kelima, hormon progesteron. Hormon progesteron diproduksi oleh korpus luteum di ovarium. Fungsinya adalah mempersiapkan endometrium atau lapisan rahim untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi. Hormon ini juga menekan produksi estrogen setelah ovulasi terjadi. Selanjutnya, hormon testosteron. Selain pada pria, pada wanita juga memiliki hormon testosteron, tetapi ditemukan dalam jumlah yang sedikit banget. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar adrenal dan ovarium. Fungsi hormon ini adalah untuk mengatur libido dan siklus menstruasi serta menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot. Proses ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak menuju uterus. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Ini adalah gambar ovulasi yang terjadi pada ovarium. Selanjutnya, sel telur yang berada di tuba falopi siap dibuahi. Periode ini disebut puncak masa subur, yaitu saat sel telur paling matang untuk dibuahi. Masa hidup sel telur hanya berkisar 1 kali 24 jam. Puncak masa subur biasanya terjadi pada 14 hari sebelum menstruasi. Selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi disebut juga proses pembuahan. Proses pembuahan terjadi bila sperma masuk pada puncak masa subur, maka besar kemungkinan nih untuk terjadi pembuahan. Pada gambar terlihat salah satu sperma berhasil menembus sel telur. Proses ini disebut sebagai proses pembuahan atau konsepsi. Ini adalah proses jika sel telur sudah dibuahi.
Dari jutaan sperma yang keluar waktu ejakulasi, hanya satu yang berhasil menembus dinding sel telur yang sudah masak dan menyatukan dua inti sel. Inti sperma melebur pada inti telur, menyatukan unsur genetik mereka. Hasil konsepsi dari pertemuan sel telur dan sperma bergerak atas bantuan rambut halus yang ada di tuba falopi menuju rongga rahim. Biasanya terjadi mulai dari hari ketiga sampai hari ketujuh sambil bergerak terjadi pembelahan diri atau menjadi dua, dan masing-masing belahannya akan membelah lagi dan seterusnya membentuk gumpalan sel-sel. Ini adalah gambar sel sperma yang berhasil menembus dinding ovum atau sel telur. Demikian eksplorasi kita hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia. Intinya, sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sperma dan pada wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika keduanya bertemu, terjadilah fertilisasi. Tetapi, ketika sel telur tidak dibuahi, maka terjadilah menstruasi. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.